Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aslurita dengan NIM 2015-2015-3 kelas BKI 4D. Saya membuat video ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah komunikasi personal dan kelompok. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya yaitu, jelaskan apa hakikat komunikasi antar pribadi. Hakikat komunikasi antar pribadi yaitu di antara semua pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh manusia, komunikasi ini termasuk yang paling penting dan berguna. Kenapa komunikasi ini dianggap hal yang paling penting? Karena komunikasi sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi antar pribadi merupakan kegiatan yang sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidaklah mudah untuk memberikan definisi yang dapat diterima semua pihak. Indikasi bahwa manusia adalah makhluk sosial yaitu adanya interaksi manusia dengan manusia lainnya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa setiap individu memerlukan bantuan dari orang lain di sekelilingnya. Dari lahir sampai mati, seorang cenderung memerlukan bantuan dari orang lain, entah itu keluarganya, saudara, atau temannya. Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berkeinginan untuk dapat berbicara satu sama lain, bertukar pikiran dan berpendapat, berbagi pengalaman hidup, bekerja sama demi keberlangsungan kehidupannya di dunia. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa unsur-unsur dalam komunikasi antar pribadi? Yang pertama yaitu manusia. Manusia ini sebagai pengirim atau penerima pesan dalam komunikasi. Yang kedua yaitu pesan. Pesan yaitu isi kandungan dari komunikasi. Yang ketiga yaitu media. Media ini sebagai alat salur untuk menyampaikan pesan. Yang keempat yaitu gangguan. Gangguan yaitu suatu hambatan dalam bentuk kemampuan menerima atau mengirim pesan. Yang kelima yaitu umpan balik, yaitu informasi yang diperoleh melalui pertukaran pesan. Dan yang terakhir yaitu efek, bisa bersifat fisik, emosi, kognitif, atau paduan dari ketiganya. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana komunikasi antar pribadi dapat mempengaruhi seseorang, baik sikap, perilaku, maupun paradigmanya. Jadi, komunikasi antar pribadi dibandingkan dengan komunikasi lainnya dinilai paling bisa mempengaruhi atau mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku komunikan. Hal ini karena komunikasi antar pribadi berlangsung secara tatap muka. Oleh karena itu, terjadilah kontak pribadi yaitu antar komunikator dengan komunikan. Ketika menyampaikan pesan, umpan balik berlangsung seketika mengetahui pada saat itu tanggapan komunikasi terhadap pesan yang dilontarkan pada ekspresi wajah dan gaya bicara. Apabila umpan balik positif, artinya tanggapan itu menyenangkan. Kita akan mempertahankan gaya komunikasi. Sebaliknya, jika tanggapan komunikasi negatif, maka harus mengubah gaya komunikasi sampai komunikasi berhasil. Komunikasi antar pribadi sangat potensial untuk menjalankan fungsi komunikasi sebagai alat untuk mempengaruhi seseorang, karena melalui alat indera yang kita miliki dapat membantu daya tarik untuk mempengaruhi dan membujuk orang lain. Pertanyaan nomor 4 yaitu, dalam kelompok bagaimana komunikasi berlangsung? Apa saja bentuk-bentuk komunikasi kelompok? Jadi, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Proses komunikasi pada dasarnya sama dengan komunikasi pada umumnya. Proses komunikasi berlangsung secara tatap muka dengan lebih mengintensifkan tentang komunikasi dengan individu antar individu dan individu dengan personal, struktural, atau formal. Ketika seluruh orang yang terlibat dalam komunitas atau kelompok tersebut berkomunikasi di luar forum, maka komunikasi yang terjalin antar individu berlangsung secara pribadi dan bahasa yang digunakan cenderung tidak formal. Akan tetapi, jika individu tersebut bertemu dalam satu forum yang dihadiri anggota kelompok atau komunitas tersebut, maka komunikasi yang berlangsung akan cenderung menggunakan bahasa
baku atau bahasa yang lebih formal. Bentuk-bentuk komunikasi kelompok yaitu yang pertama, komunikasi kelompok kecil. Kelompok komunikasi yang dalam situasi terdapat kesempatan untuk memberi tanggapan secara verbal atau dalam komunikator dapat melakukan komunikasi antar pribadi dengan salah seorang anggota kelompok, seperti yang terjadi pada acara diskusi, kelompok belajar, seminar, dan lain-lain. Umpan balik yang diterima dalam komunikasi kelompok kecil ini biasanya bersifat rasional, serta di antara anggota yang terkait dapat menjaga perasaan masing-masing dan norma-norma yang ada. Dengan kata lain, antara komunikator dengan setiap komunikan dapat terjadi dialog atau tanya jawab. Komunikan dapat menanggapi uraian komunikator, bisa bertanya jika tidak mengerti dan dapat menyanggal jika tidak setuju dan lain sebagainya. Bentuk yang kedua yaitu komunikasi kelompok besar, di mana sekumpulan orang yang sangat banyak dan komunikasi antar pribadi atau kontak pribadi jauh lebih kurang atau susah untuk dilaksanakan karena terlalu banyaknya orang yang berkumpul, seperti halnya yang terjadi pada acara tabligh akbar, kampanye, dan lain-lain. Anggota kelompok besar apabila memberitakan tanggapan kepada komunikator biasanya bersifat emosional yang tidak dapat mengontrol emosinya, lebih-lebih jika komunikan heterogen, beragam dalam usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, pengalaman, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.